Hai Bicara Talks, kembali lagi di channel YouTube ini. Dan kali ini kita ada sesi bersama seorang bintang tamu yang akan membuat atau melakukan terapi pada badan saya. Penasaran tema seperti apa? Langsung kita sambut bintang tamu kita. Hai, Hai. saya Poppy. Saya Access Bars Practitioner dan fasilitator untuk saat ini. Dan kita akan melakukan terapi Access Bars. Apa itu Access Bars? Itu sentuhan di 32 titik di kepala Wow. untuk membuang semua negative thought, feeling, emotions. Jadi yang sampah-sampah negatif kita buang. Gimana caranya? Kita lihat saja. Penasaran ya? Jadi standby terus di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ayo Mbak Poppy laksanakan. Oke, tangan nggak boleh disilang. Dan tangan tolong dibuka deh. Waduh, ini Takutnya, kan jam tangan takut murah. tewas. Oh, Karena yang mahal aja bisa tewas loh, bukan habis baterai. oh gitu. Karena kita bermain dengan gelombang gaya elektromagnetik. Oke. Untuk- Aku bisa tewas juga. Bisa, Amin. amin. Jadi intinya adalah buang yang negatif, biar hal-hal positif kamu bisa lebih aware. Jadi bisa kamu ambil. Ada sedikit animated yang izin ya Bapak ya. Kalau mau ngobrol boleh ngobrol. Kalau boleh. Boleh. Oke. Jadi you can talk about anything. Nah, ini sebenarnya tadi Mbak bilang itu 38 titik ya. 32 titik. 32 titik itu titiknya di mana aja, Mbak? Salah satunya ini untuk kasih tahu badan energi itu bisa keluar masuk loh. Sebenarnya kita bisa buang sampah-sampah itu. Pinjam tangan. Kita sentuhan jari tengah ya. Satu lagi juga. Sentuh tengah tangan aku. Nah. Ayo, ini lagi. Sentuh. Nah, oke. Dari tangan pun juga kita bisa keluar masuk energi. Cuman badan kita sering nggak aware, sering lupa, jadi kita ingetin lagi. Ini loh jalan dari tangan, dari kepala, dari kaki juga. Tadi aku udah reverse soalnya. Untuk energi. Ini aku ngelihat di atas tuh kayak warna kuning loh. Oke, ada sedikit any better than this. Beberapa orang lebih sensitif, lebih peka. Ada yang emang tidak ngerasain apa-apa. Ada yang ngerasa seperti panas, kesetrum, atau bisa ngeliat warna. Kalau kuning ini apa? Nggak paham aku juga. Karena masing-masing beda-beda ininya. Oh, gitu. Dan actually keajaiban-keajaiban yang terjadi kalau kamu udah buang yang negatif kayak gitu dan kamu bisa positif, kadang-kadang aneh-aneh sih. Karena yang sesuatu yang kita nggak duga, kita hanya membiarkan oke, semesta apalagi selanjutnya apa yang terbaik, yang lebih baik lagi gitu loh. Itu bisa banyak yang kejadian gitu. Sesuatu yang kita inginkan tuh tahu-tahu dikasih orang atau apa kayak gitu, atau kita butuh. Kalau aku waktu itu ya butuh cari buat steril anjing misalkan, tahu-tahu ada kenalan yang kasih tahu bisa steril murah. Jadi ini fungsinya ini sendiri untuk membuang energi negatif kita Ya. yang ada di badan-badan kita. Hmm. Nah, kamu seperti kayak memberikan energi baru. Tidak, aku hanya channeling buat kamu buang yang negatif. Oh, Aku buang ke semesta, kamu yang semesta yang sama badan kamu yang bekerja sama untuk next stepnya apa, what's next, apa yang lebih baik lagi. Ini kuningnya udah hilang. Oke. Pas aku udah selesai juga ya. Iya, hilang. Jadi seringkali kita seumur hidup dari dalam kandungan, mungkin ya kalau misalkan event past life juga ya, itu menyimpan banyak energi yang kita bilang itu memori. Kadang-kadang itu membuat jadi repeating pattern. Kalau kita mengalami masalah yang sama lagi, ada abuse lagi, pernikahan dalam KDRT misalkan, kenapa kok dapat laki baru dapatnya KDRT lagi,
kayak gitu lagi berkali-kali. Oke. Pattern apa yang harus di break, energi apa yang mengikat, Hangat. ya. Implant band di sini adalah titik implant band di mana kita men-storage, kita menyimpan semua emosi, marah, sedih, kekecewaan, apapun itu tersimpan di implant band yang di bawah telinga ini. Dan seringkali apa yang kita takutin, yang kita nggak suka, seringkali kan bahkan jadinya dapat lagi kayak gitu. Gimana cara kita untuk ngebuang jadi kita bisa hidup lebih ease, joy, glory. Jadi kalau di akses itu bilangnya adalah all of life comes to me with ease, joy, and glory. Itu kenapa all of life? Karena dalam hidup kita nggak bisa minta bagus doang. Kita selalu ada istilahnya itu sepaketan, baik dan buruk. Nggak bisa kita bilang pohon itu mati itu adalah jelek. Karena kalau misalkan satu pohon mati, nanti akan ada tumbuh baru lagi. Itu sepaketan, but yang diutamakan adalah how everything is ease, joy, glory. Jadi bisa kita lewatin dengan nyaman, kita bisa senang. Ada masalah apa ya udah legowo, kita somehow nanti dikasih cara yang lebih baik buat menyelesaikannya dengan cara yang mungkin kita nggak nyangka-nyangka gitu loh. Itu sih akses buat saya. Makanya tadi namanya akses bar itu kayak penyambung ya. Bars itu jadi palang-palang, aku bilangnya palang-palang kayak yang ngeblocking tangan, jangan disilang, jangan nggak boleh sentuh soalnya. Jadi kita akses itu palang-palang itu, kita dobrak apa yang menjadi point of view kita tentang keuangan, tentang kontrol, tentang kreativitas, banyak sebenarnya. Oke. Ya benar, kuning-kuningnya hilang. Ganti. Nggak ada warna lagi sih. Oke. Terus biasanya ini kayak gini berapa lama? Biasanya kalau implant band itu di berapa lama aja sih, rata-rata 1 jam 15 menit, tapi kadang-kadang sampai 2 jam, sampai berapa lama aja gitu. Tapi kalau untuk sesi itu biasanya 1 jam. Kalau Mbak Popi biasa prakteknya itu emang by order, by call atau? Dulu sempat kerja sama dengan studio yoga, cuman kalau misalkan di Indonesia waktunya ngaret dulu ya, jadi janjian jauh-jauh, terusnya ntar datangnya telat, ntar nggak datang, jadi aku panggilan. Oh, jadi akses bars ini dipakai pada saat kita yoga atau emang lagi? Akses bars itu nggak selalu buat yoga. Jadi tujuan yoga kan adalah untuk tenang diri kan. Basically adalah kita lebih bisa paham mengenai semesta, lebih menyatu dengan semesta. Ya itu salah satu tools. Dan siapa orang-orang yang membutuhkan terapi ini? Maksudnya Everyone is access bars. Semua orang Butuh, karena semua orang punya keistimewaan sendiri yang mereka tidak aware, tidak tahu mau apa gimana. Dan semua orang pasti punya luka batin. Meskipun aku cuman bilang, misalkan kayak bilang ke Edo itu rambutnya disisir dong, pasti luka batin ntarannya. Karena tersinggung atau apa. Dan seringkali orang tua pun juga sangat menyayangi anak-anaknya, ingin ngebentuk anaknya seperti yang dia mau, tapi actually itu bisa menyakiti anaknya sendiri. Nah, kayak tadi contoh yang misalkan Mbak Popi bilang, misalkan Edo sisir. Nah, kalau misalkan aku orang yang sering mengalami kesakitan, pasti aku akan lebih marah gitu ya. Apa sih lo gitu? Itu maksudnya. Ya, jadi energi negatif yang aku simpen, aku timbun. Ya, karena mungkin ya kamu nggak bisa marah ke aku gitu loh. Iya, jadi dilampiasin ke yang lain. Ya bisa, atau kamu bikin akhirnya kamu simpan, kamu sampai kamu capek gitu. Aku pengen keluar dari kehidupan ini. Bisa kamu bikin penyakit yang banyak, cancer misalnya. Iya, ke dalam diri kita. Iya. Some people trying to get out of this reality by creating disease. Wow, ternyata bermanfaat juga. Terus tadi kenapa nggak boleh aku pegang tangan? Nyetrum. Maksudnya itu ngeblocking untuk access bars. Kalau kaki nggak apa-apa, bebas. Dan untuk tangan searah pun juga tidak, karena kita punya tubuh energi.
Heeh. Jadi kalau misalkan jari sama jari kamu searah, itu bisa ini juga. Nyetrum. Apa ya, langsung stop aja gitu loh. It didn't work. Oke. Nah, kalau yang ini implan. Heeh. Oke, selain ini lagi? Atau ada waktu tertentu Mbak Popi biasanya? Tangan. Iya, tangan. Aku biasanya Kelepasan. kasih timer. Hah? Tapi hari ini aku pengen ngikutin aja. Iya, biar kita tahu ya. Dan juga kan terbentur waktu juga kan. Oke, selanjutnya money control creativity. Setiap orang rasanya beda-beda. Kadang yang di bars ada rasa something, atau yang ngebars yang berasa. Waktu dulu aku pernah pegang di 3 titik ini, money control creativity, untuk satu klien yang aku nggak kenal, belum pernah ngobrol, just dia datang tiduran bars. Terus pada saat di money control creativity ini, badanku kesemutan. Oke, ada apa ini? Terus ya udah aku coba, ya udah return it aja, balikin aja, bukan aku punya juga kan. Aku balikin dan kesemutannya setelah berapa lama akhirnya hilang juga. Selesai sesi aku ngobrol sama dia. Dia cerita tentang anaknya, dia ngeluh tentang anaknya, padahal anaknya udah berusaha sebaik-baiknya, ranking 3 dia ngomel. Oke, itu bermasalah dengan kontrol. Kamu sangat controlling. Tapi kenanya ke gue, boh, nyetrum untuk semutan. Tapi ya itu akhirnya kayak oke, jadi terjawab dong ya. Dan ada beberapa yang kalau lagi di bars dia cerita, kan ada juga titik namanya Hope and Dreams. Dia cerita tuh sama gue, nanti kedepannya mau bikin peternakan jamur, apa sih bilangnya, jamur, pokoknya bikin kebun jamur gitu segala macam. Oke, gue dengerin aja. And then pas ada titik joy, sadness, sexuality, body, dia cerita bahwa dia naksir siapa. Gue ngakak ya, maksudnya kan kok bisa kebetulan, apa kebetulan gitu. But ya itu berarti untuk tahap ini tadi yang money control creativity ini harus ada interaksi kedua belah pihak berarti. No, atau harus salah satu yang memulai? harus ada yang dipegang kepalanya. Oke. Karena boleh cerita, boleh enggak, karena ada banyak yang habis implan band like 2 menit mereka tidur pulas. Oke. That's it. Dari awal langsung tidur, menghilang sampai selesai. Kita cuma tepuk pelan dan mereka bangun, tapi kadang-kadang bodinya masih minta Menolak. tidur. Oke. Ya udah tidur lagi 10-15 menit, itu ya menyenangkan buat mereka. Tapi dari implan sampai ini nggak kayak yang si pertama tadi sih Mbak. Kalau yang kalau yang tadi pertama tuh langsung kayak yellow. Aku lihat tuh yellow, nggak tahu apa artinya itu Mbak. Ya, oke. Apa itu Mbak? Nggak tahu juga. Kadang-kadang orang nanya, ini kok kenapa rasanya nyetrum ya? Ini kok rasa panas ya? Artinya apa itu? Iya. Entahlah, pasti ada yang lagi dibongkar-bongkar. Iya. Badannya lebih ke ini creativity, creating connection, creating life form. Jadi sebenarnya akses itu banyak. Udah bars itu adalah yang pertama, yang maksudnya tingkatan pertama, dan itu sebenarnya sangat udah mencakup semua gitu. Jadi untuk semua permasalahan lah. Gue lagi bete, gue lagi stres, oke bars dulu yuk gitu. Di terapi bars. Yang melakukan ini seperti Mbak Popi, apakah bisa semua orang atau harus melakukan Bisa. training? Training dulu. Aku ngajar. Jadi belajar itu 1 hari full dan langsung menjadi praktisi akses bars dengan sertifikat internasional. Jadi kamu bisa, ya kamu akan mau ngebahas orang di Singapura atau di India atau di mana ya, banyak gitu loh, karena akses sendiri udah di 176 negara. Nah mungkin Mbak Popi bisa kasih tahu tuh ke netizen prakteknya di mana, kontak ke mana gitu, biar nanti ada Instagram Ada. atau apa, nanti kasih tahu ya biar aku tulis nanti. Oke, tangan. Oh iya. Wah. Jadi Bener-bener nggak boleh. menjadi praktisi kayak begini sekalian jadi polisi tangan juga. Oke. Bener-bener nggak boleh ya? Nah. Oke. Satu ini berapa menit? Tergantung ya tadi ya. Normally 5. Tapi tangan Mbak Popi dingin loh. Ya, lagi kedinginan, makanya gue pakai jaket.
Oke, kirain. Ini aging toaster, segala pemahaman ketakutan kita tentang menjadi tua. Bagaimana? Kadang-kadang kita punya kekhawatiran yang sebenarnya nggak perlu, dan akhirnya itu menjadi kenyataan buat kita. Karena your point of view creates your reality. Jadi kita berpikiran, aduh nanti kalau udah tua aku bakal di rumah aja, bakal menjadi penyakit, bakal nyusahin ini itu. Sebenarnya itu kan cuma pemikiran kamu saat ini, dan it's not your reality. Kalau misalkan lihat di internet, banyak kan yang nenek-nenek mulai 60-70 tahun start bikin tim basketball. They choose to be healthy, they choose to be happy, dan menolak dogma bahwa udah tua harus di rumah aja, harus sakit. Mereka menolak itu. Oke. Yang istilahnya yang jadi model, yang udah tua-tua jadi model. Nah 70, sekarang aku 80. rasa jantungku deg-degan. Oke. Nih makin kenceng. Kenapa tuh mbak? Tadi apa nama ini? Aging toaster, segala Ketakutan. pemahaman ketakutan, point of view tentang menjadi tua kayak gimana. Berarti aku takut tua dong ini. Ya udah, kita bongkar-bongkarnya, kita buang. Oh gitu. Iya ya. Itu tanpa disadari ya ketakutan itu ya. Ya, Oh. sesuatu yang di bawah sadar. Kadang-kadang kamu ngumpetin, kamu simpan gitu lama sampai kamu sendiri kamu lupa kamu simpan apa. Waduh, aku takut tua. Ya udah, gimana kalau tua itu adalah lebih hebat lagi, bisa create lebih banyak. Tapi dulu sih sempet sih mikir nggak mau tua. Takut sendirian. Nggak takut sendirian, maksudnya nggak mau tua tuh kayak, karena aku kan orangnya mikir kan. Jadi kalau udah tua tuh takut orang tua tuh cepet pikun, cepet ini gitu. Ini udah hilang sih. Secara DNA itu aku pernah baca, sebenarnya itu kan kayak udah ada tertulis ya di DNA kita ya, penyakit segala macam. Tapi kita bisa choose, otak kita bisa choose buat nggak baca itu. Oh. Aku juga lupa tulisannya di mana, tapi aku pernah baca itu. Like, oh oke, so your point of view creates your reality. Jadi kita point of view yang baik-baik aja lah, yang menyenangkan, yang bikin fun. Berarti nggak cewek nggak cowok bisa ya ikutan access Yes. bar ini ya. Ya. Campers aku mungkin cocok nih. Oke, ini apa namanya? Comment structure, hope and dreams, awareness, control. Kok bahasa Inggris sih mbak? Reaching bar, iya nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesianya opo? Comment structure apa tuh? Formen, Form and structure. formulir. Form, Bentuk. bentuk, Oh bentuk. struktur dan bentuk. Oh, Hope struktur. and Hope and dream. Oke, harapan dan mimpi. dan impian. Awareness, kesadaran. Kontrol. Bridging bar itu berhubungan dengan body, sexuality. Kalau yang aku suka dari Access itu adalah suatu pemahaman kita ini adalah infinite being. Tidak terlepas ruang dan waktu. Dan kita nggak pernah, istilahnya kalau kita kelar hidup ini ya there will be next. Ada Oke. tugas-tugas apa yang bisa kita kontribusikan, entah ke dunia atau kita ke planet lain atau apapun itu. Nanya dong mbak, ini outputnya itu buat tubuh kita itu apa setelah kita di terapi access bar ini? You can have more choice, more possibilities, lebih banyak pilihan, lebih banyak possibilities, kesempatan, lebih peluang, lebih banyak pilihan lagi. Itu yang datang ke kita atau datang kita ke yang kita. membentuknya? Yang datang ke kita itu kita lagi kita bentuk dan itu bisa terjadi. What's possible? Oke. Kadang-kadang ada yang habis di bars, like dia punya project udah bertahun-tahun nyangkut, dan beberapa lama habis di bars, goal. Kan kita nggak pernah tahu apa yang universe mau kasih.
universe. Apa yang itu misi? Udah mau silang lagi. Ini kenapa pengen silang tangannya dari tadi ya? Kenapa nakal tangannya? Iya. Kayak pengen nyatu gitu. Jangan. Oke, kameramen tuh mau nanya mungkin? Mau nanya apa? Biasanya tuh kalau misalnya udah pernah sekali tuh bakal berkelanjutan gak sih untuk ngelakuin ini? Ada rasa ketagihan nggak? Kayak gitu Karena misalnya. kita udah tahu enaknya ngebuang sampah. Dan kita setiap hari kan istilahnya ketemu orang, kita ngambilin emosi mereka. Oh iya. Lebih gampang kan, beberapa orang akan lebih sangat sensitif buat ngambilin Iya. emosi. Ah, ah. Lo yang bete, gue yang kesel. Cuma gini Mbak, oke, aku sangat sensitif dan peka terhadap energi orang. Kalau energi orangnya negatif, itu langsung ke tracking sama aku. Nah, memang selama ini aku tuh nggak bisa mengeluarkan energi orang yang aku serap gitu. Cuma bars. Bars. Itu cara ngebuangnya kok. gitu kan. Jadi ya udah pada saat momen-momen tertentu mungkin ya, ketika aku lagi sedikit dicolek terus kepancing emosinya keluar gitu kan. Jadi kayaknya dalam hidupku hampir ya puluhan tahun ini ya kayak menyerap energi negatif orang jadinya. Karena yang aku lihat gitu ya, ketika aku misalkan ke ini kameramen, ketika aku lihat Lisa, yang pertama aku lihat itu auranya dia, energinya dia gitu. Jadi kalau misalkan Lisa positif, dia kan kasih energi positif sama aku. Tapi kalau negatif, Kalau aku apa? Kamu lihat aku apa? kalau tadi aku lihat kamu itu sebenarnya masih auranya itu masih dalam wilayah yang Abu-abu. kabur. Tapi kamu lebih mengarah ke hijau tua. Oke. Gitu. Artinya? Kalau dalam ini jadi siapa yang di terapi ya? Ya Nggak. kita saling kontribusi Iya. lah. Maksudnya gini, kalau hijau tua itu kalau dimensi palmistry, orangnya itu penuh kebijaksanaan, penuh pemikiran. Dia lebih banyak berkorban untuk orang lain, gitu. Jadi misalkan yang aku lihat Mbak Popi ini sebenarnya orangnya sangat baik, sangat jujur, sangat open minded, gitu kan. Dan tipikal Mbak Popi ini mungkin orangnya ini kayak kalau lu udah ngelukain gue sekali, gue masih bisa terima. Tuh denger tuh siapa tuh? Oh, ada bintang tamu kita yang lain. Tamu yang lain. Ibu Shan, Iya. silakan masuk. Jadi kalau kedua kali ya udah, kalau emang fatal gue nggak akan bisa menerima lo di circle gue, gitu loh kok. Gitu. Iya benar. Jadi hijau tua kamu tuh kayak gradasinya tuh lebih banyak tuanya, lebih mature lah istilahnya, lebih banyak pertimbangan sebelum memutuskan atau mengucapkan sesuatu gitu. Apa? Kamu tuh lebih banyak berkorban lah untuk lingkungan kamu. Begitu. Jadi di sini sih kita bicaranya kayak ini ya, terapis sama terapis ya. Iya dong. Gitu. Tangannya lagi kan susah nih kalau tangan. Karena sebenarnya kita tidak boleh membantu. Kata membantu itu bikin energi solid. Lo di bawah, gue di atas, dan itu akan terus solid. Jadi kita adalah kontribusi. Gue kontribut sama lo kontribut apa buat gue. Nah, terus gini, yang tadi kan kita baru pertama nih ketemu ya. Dua. Yang tersampaikan, yang kamu alirkan energi kamu ke aku tuh
pertama bukan negatifnya juga sih. Mungkin kamu orangnya agak mut-mutan, kemudian gitu kan. Cuma itu juga yang akan membuat kalau orang mood ini pasti mau ngapain juga itu tergantung mood. Cuma kamu nih agak-agak mungkin kalau boleh aku bilang kamu tuh agak dikendalikan oleh mood itu. Jadi kalau gue lagi nggak mood ya udah itu gitu. Jadi ya mood gue yang ngontrol gue gitu. Tapi kalau dilihat dari auranya lagi, negatifnya kamu ini mungkin gini. Ketika aku lihat garis wajah kamu ya Pop ya. Dulu nih. Dulu mungkin kamu tuh kayak pernah dikecewakan. Gitu. Dulu mungkin kamu pernah dikecewakan, tapi kamu nggak menemukan jawaban itu kenapa. Gitu. Jadi itu yang kamu tuh kadang-kadang ada yang bodo amat gitu. Kadang-kadang ada kayak gitu. Kadang-kadang gue peduli, kadang-kadang bodo amat gitu. Terus kamu juga orangnya kayak misalkan ya udahlah gue lakuin apa yang gue suka gitu. Kalau gue nggak suka nggak gue lakuin gitu. Atau misalkan ada orang gue sayang ya udah gue sayang sama lo, kalau nggak sayang ya udah bye gitu. Kan belajar menghargai diri sendiri namanya. Jangan jadi kayak setan. Betul. Be kind itu nggak sama dengan being a doormat yang ada tulisan welcome. Iya. Ya kan? Selamat datang. Selamat datang. Silakan menginjak-injak kehidupanku. No, I choose not to. Tapi kamu dulu orangnya agak sedikit temperamen ya? Sampai sekarang juga masih. Enggak, kalau dulu gini, temperamen kamu itu nilai 8, kalau sekarang udah 6 mungkin. Oke. Gitu. Karena dulu kamu kalau disentil gampang banget kepancing emosinya. Kalau sekarang kamu udah kayak agak slow gitu. Mulai mencerna. Iya, mungkin semakin bertambah umur kan, semakin dewasa jadi. Tapi kalau kenal aku cukup lama ya, ngebandingin aku 2 tahun lalu sebelum aku kenal Access Bars itu beda total. Aku sekarang bisa ngobrol dengan enak, percaya diri. Jadi ya Access Bars change a lot. Banyak dalam Access Bars yang rubah diriku sendiri sebenarnya, tapi ya udahlah. Mungkin emang udah jalannya seperti itu. Iya. Dan ya untuk lebih aware, lebih wise, aku bisa kontrol, aku bisa choose aku mau komen atau aku nggak komen. Even that simple di Facebook ya. Kadang-kadang kan kita kayak ke-trigger untuk nyautin, kita pengen ngajarin mereka harus tahu ini itu, tapi in a way ada satu kesadaran ini bukan level mereka, lu percuma ngajarin kayak gimana juga mereka nggak bakal paham, buang-buang energi. Iya. Ya itu awareness yang berapa bulan ini sangat terbangun gitu loh. Ya tetap rutin akses, dan ketika lo memberikan bars, actually lo juga di bars juga untuk sesuatu pemahaman yang sama, yang blockingannya yang ada di lo, ada di Edo dan ada di gua. Kalau misalnya kebetulan sama, itu kita sama-sama kebuang. Berarti aura energi negatif aku nih dibuang ke universe. Ya. Nanti siapa tuh yang ngambil? Universe punya so many things ya. Dia bisa kontrol ini, bisa arrange. Oke. Siapa Lis yang ngambil Lis? Karena kan kita bekerja di apa ya, ada hukum alam yang Ada mengatur hukum gitu. alam, Ada ya. hukum alam, law of physics. Tangan. Nyambung Ya. hilang. Hilang gak nih? Enggak. Beneran? Benar. Waduh, lupa. Wah, lupa nih gue. Tuh kan? Ada apa dengan tangan gue ini harus bertemu terus? Kenapa, Shan? Itu memori waktu loh. Memorinya banyak juga nih, udah 30 menit aja. Oh ya?
Memori apa? Memori handphone atau? Handphone. Oke. Kayak badanku makin ringan sih. Heeh. Kayak udah hilang berapa kilo nih. Nggak juga kali. Tapi body bisa diajak ngobrol. Iya. Pemilihan itu. Body. Aku sering ngobrol sama kaki, sama tangan. Aku kayak orang bego kalau lagi tidur sebelum tidur tuh kayak ngomong, Thank you. kaki capek nggak sih lo gitu. Gitu aja. Terus Iya. kayak mereka ngejawab aja. Terus kalau pagi-pagi tuh bangun, aduh udah ringan nih kaki gitu. Kebiasaan dari dulu sih. Kayak misalkan kepala aku mau tidur ya, tolong ya gitu. Ya udah tidur, langsung tidur. Bangun enteng. Kadang-kadang kan kalau manusia kan udah nggak bisa tidur, ngelan obat tidur gitu. Kalau manusia sih beda kan antara manusia sama bukan manusia. Ya. Di akses sendiri ada dibedain antara human sama humanoid. Humanoid yang bukan manusia, human yang manusia. Yang bahagia dengan penderitaan, dengan segala apapun itulah yang tidak mau berkembang. Bukan Oke. berkembang biak ya, berkembang. Untuk awareness, untuk kesadaran gimana cara supaya lebih baik lagi. Dan humanoid ya biasanya lebih sensitif. Orang bilang indigo mungkin, dan misalkan kita berbicara tentang akses dan anak-anak istimewa, misalkan ADD, ADHD, terus misalkan yang apa sih contoh-contoh lain, mereka itu istimewa, jadi nggak fit in dengan reality kita sebenarnya, cuman kita yang nggak bisa paham, kita menjudge mereka sebagai cacat. Ya, berarti nanti mungkin untuk lebih jelasnya nanti aku kasih deskripsi. Jadi buat netizen, buat kamu-kamu yang lagi nonton tayangan ini, nanti kalau misalkan kurang mengerti, bisa lihat di deskripsi saat tayangan ini kita publish ya. Hai kakak. Ini kira-kira berapa lama lagi nih Mbak? Nggak terlalu lama, setengah jam lagi. Wow, setengah jam lagi. Bisa sih dicepetin. Iya. Terburu-buru kah? Enggak sih. Kasihan nanti. yang megang kamera kita. Di post dulu aja kalau nggak. Ya, oke. Nanggung. Ya udah, aku closing dulu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa kalau misalkan penasaran silakan DM di Instagram kita Bicara Talks, nanti akan kita tulis. Dan kalau mau tahu langsung DM ke Instagram Mbak Popi. Apa Mbak Popi? IG kamu? IG always 0512. Oke, nanti kita tulis di sini ya. Jangan lupa kamu like kalau suka konten ini dan share dan komen, dan jangan lupa subscribe. Nyalakan loncengnya. Dadah.